Selamat pagi Bapak Ibu dan juga anak-anak yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Sungguh kita mengucap syukur untuk hari ini, pagi ini, dan waktu ini. Oleh karena anugerahnya sehingga kita boleh ada sampai saat ini. Dan kita bersyukur Bapak Ibu semua bahwa karena perkenan Tuhan sehingga kita boleh diberikan waktu untuk memasuki semester yang baru di tahun ajaran 2022-2023. Kita sungguh percaya bahwa Tuhan terus berkarya di dalam kehidupan kita dan bahkan terus berkarya di Sekolah Kristen Kalam Kudus Timika sehingga tahun ini kita boleh bersama-sama lagi untuk mau memulai semester yang baru dengan berbagai aktivitas yang baru. Karena itu Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian, mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Dan kita mau memfokuskan pikiran kita untuk kita mau beribadah kepada Tuhan seraya menaikkan syukur dan terima kasih oleh karena perkenaannya. Mari saya undang Bapak Ibu, baik yang ada di rumah maupun yang ada di sekolah, saya undang untuk berdiri dan kita menaikkan pujian kita dengan menyanyikan pujian terima kasih Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Bahkan Tuhan, kami segenap sivitas Sekolah Kristen Kalam Kudus mau datang menaikkan pujian dan syukur kami. Oleh
oleh karena betapa besar penyertaan Tuhan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, di tahun ajaran baru ini Tuhan memberikan kami kekuatan kesehatan. Bahkan Tuhan, Engkau sudah memimpin kami melewati hari-hari kami bersama dengan anak-anak, orang tua dan juga guru-guru di dalam kami melewati masa libur kami. Kami sungguh percaya Tuhan bahwa kami ada sampai pada saat ini hanya karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Dan karena itu Bapa di surga, pagi ini di dalam mengawali segala aktivitas kami, mengawali kegiatan kami dan bahkan mengawali semester ini Tuhan, kami mau datang kepadamu. Di dalam segala ketidakmampuan kami di tempat ini Tuhan, kami mau naikkan pujian syukur kami. Biarlah Tuhan Engkau yang berkenan, sehingga apa yang kami rencanakan di semester yang baru ini bersama dengan anak-anak kami, bersama dengan para orang tua, kami boleh melaluinya dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Dan dari dalamnya Tuhan, nama-Mu tetap dipuji dan dimuliakan. Di dalam setiap keterbatasan kami Tuhan, kami juga datang kepadamu, mau meminta ampun Tuhan, sehingga ketika kami mau mendengarkan firman-Mu di pagi ini, kami boleh mendengarnya dengan benar, mendengarnya dengan baik. Bahkan Tuhan, kami boleh melakukan di dalam setiap aktivitas kami, di dalam setiap pelayanan kami di Sekolah Kristen Kalam Kudus di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami serahkan ibadah kami ini, mulai dari awal hingga selesainya ke dalam tangan-Mu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin. Disilakan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian, sungguh Tuhan kita luar biasa. Di dalam melewati masa-masa pandemi, Tuhan memberikan kita banyak sekali anugerah, memberikan kita banyak sekali berkat. Di dalam pembelajaran kita di tahun yang lalu, kadang kita mau menyerah. Tuhan, mampukah kami untuk berjalan dengan keadaan yang seperti ini? Tetapi sungguh Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, kita di hari ini diberikan waktu di mana kita boleh mau mengawali semester yang baru dengan tatap muka. Ada sukacita, ada senyuman, dan pasti ada semangat baru yang kita alami. Karena itu, sebagai landasan dari setiap aktivitas kita di semester yang baru ini, kita akan mendengarkan bagian daripada firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan kita memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Firman-Mu pelita bagi kakiku. Bagi kakiku
Shalom, selamat pagi anak-anakku sekalian, Bapak Ibu guru, serta orang tua. Kita bersyukur kita masuk tahun ajaran yang baru, semester yang baru. Mari sebelumnya kita mau bersama-sama belajar firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita minta hikmat dari Tuhan, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang setia, Allah yang sungguh mengasihi kami, terima kasih Tuhan, ketika Tuhan membawa kami di tahun ajaran yang baru, semester yang baru ini. Terima kasih Tuhan sudah menyertai perjalanan kami, anak-anak, Bapak Ibu guru, orang tua, sehingga kami boleh ada hingga pada saat ini. Sebelum memasuki semester yang baru, tahun ajaran yang baru ini Tuhan, kami rindu untuk memulainya bersama dengan Engkau. Kami rindu untuk bersama-sama membaca firman Tuhan, belajar firman Tuhan untuk menjadi penuntun kami, menjadi pelita di dalam langkah kehidupan kami. Ini setiap kami Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kami. Berkati hamba-Mu di dalam berbicara Tuhan, kendalikan mulut bibir hamba sehingga apa yang hamba sampaikan boleh sungguh-sungguh asalnya daripada Tuhan. Kami semua rindu Tuhan hari ini diberkati oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Ya, anak-anakku sekalian, Bapak Ibu guru, orang tua, pembacaan kita hari ini dari Yohanes. Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai 36. Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai 36. Kalau kita sudah mendapatkannya, kita bisa mengikuti dan Lause akan membacakannya. Kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Ya, Bapak Ibu guru, orang tua serta anak-anak yang kekasih dalam Kristus, tema kita hari ini adalah kemerdekaan, kebenaran yang memerdekakan. Kebenaran yang memerdekakan. Oke, Lause tanya dulu. Merdeka. Indonesia merdeka tanggal berapa? Iya, betul. 17 Agustus ya. Jangan sampai ada yang bilang 16 Agustus. 17 Agustus. Iya. Dari pembacaan kita tadi, kalau anak-anak atau Bapak Ibu memperhatikan di ayat 30 dimulai dengan kata setelah Yesus mengatakan semuanya itu. Berarti ada perkataan Yesus sebelumnya ya, karena dikatakan setelah Yesus mengatakan semuanya itu. Jadi di bagian di ayat sebelumnya itu adalah percakapan antara Yesus dengan orang Yahudi. Jadi ada tanya jawab sebelumnya. Orang Yahudi bertanya kepada Yesus dan Yesus menjawab tentang siapa Yesus, siapa dia, siapa Mesias itu, siapa Yesus itu. Itu adalah ada di pembacaan sebelumnya. Nah, anak-anak kita perhatikan di ayat 31, Lause ulang bacakan, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku." Jadi di sini Yesus mau katakan syarat menjadi murid adalah tetap di dalam firman-Nya, tetap di dalam firman Tuhan. Itu dikatakan syarat untuk menjadi murid.
Ayat 32 dikatakan, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kalau dikatakan merdeka, kalau dikatakan kita akan merdeka berarti dulu pernah menjadi budak atau hamba atau suruhan. Anak-anak tahu ya, hamba itu suruhan, budak. Berarti kalau dikatakan akan dimerdekakan berarti sebelumnya pernah menjadi hamba. Kemudian orang Yahudi bilang lagi di ayat selanjutnya, kami ini keturunan Abraham, kami tidak pernah menjadi hamba siapapun. Siapa yang mau perhamba kami? Kami adalah keturunan Abraham. Apa jawab Yesus? Jawab Yesus katanya, setiap orang yang berbuat dosa, dia adalah hamba. Hamba siapa? Hamba dosa. Karena dia dengar-dengarannya sama dosa. Jadi dia adalah hamba dosa. Dia adalah suruhan dosa. Disuruh-suruh dosa. Disuruh mencuri, mencuri. Disuruh bohong, bohong. Berarti dia adalah hamba dosa. Anak-anak sudah merdeka atau masih jadi hamba? Saya ini bukan hamba, saya anaknya mamaku sama papaku. Iya. Firman Tuhan katakan, kalau kita berbuat dosa, kita jadi hamba dosa. Coba kita ingat-ingat. Saya sebenarnya hamba siapa ini? Apakah saya hamba dosa atau bukan ya? Tapi firman Tuhan mengatakan demikian. Kalau kita berbuat dosa, jadi dia adalah hamba dosa. Dan untuk bisa merdeka, dia harus mengenal kebenaran itu. Hanya kebenaran itu yang bisa memerdekakan orang yang berdosa. Ayat 33, lalu saya bacakan. Jawab mereka, kami adalah, itu tadi keturunan Abraham ya. Ayat 34, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, setiap orang yang berbuat dosa. Nah, jangan lupa ya, setiap orang yang berbuat dosa, dia adalah hamba dosa. Anak-anakku sekalian, Bapak Ibu Guru, siapa kebenaran itu? Di judulnya dikatakan, di tema dan juga di judul pembacaan kita, judul perikop kita, kebenaran yang memerdekakan. Siapa kebenaran itu? Karena ternyata firman Tuhan katakan kebenaran itu yang memerdekakan kita. Nah, pertanyaannya sekarang, siapa kebenaran itu? Betul, Tuhan Yesus. Yesus, dia adalah kebenaran itu sendiri. Dia yang memerdekakan kita. Dia yang memerdekakan kita dari perbudakan dosa. Betul sekali. Ketika kita menjadi hamba dosa, kita adalah suruhan dosa, kita itu taatnya sama dosa, dengar-dengarannya sama dosa. Yang bisa memerdekakan kita hanya kebenaran, yaitu Yesus. Bagaimana caranya dimerdekakan ya? Apakah seperti para pejuang pahlawan kita yang dahulu kala? Indonesia kan pernah diperbudak kan? Pernah dijajah kan? Siapa yang jajah dulu bangsa Indonesia? Iya, pasti kakak-kakak SD tahu nih. Iya, benar. Belanda dan juga Jepang. Iya. Nah, tapi ada pejuang kita, pahlawan-pahlawan yang dahulu kala berjuang untuk memperjuangkan kemerdekaan itu. Jadi ada yang memerdekakan juga, ada yang berjuang. Nah, ketika kita diperbudak oleh dosa, siapa yang memerdekakan kita? Kebenaran, yaitu Yesus Kristus. Lewat apa? Lewat pengorbanannya di kayu salib. Ketika kita beriman, kita percaya dengan sungguh kepada Yesus bahwa Dia adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita sungguh menjadi orang yang dimerdekakan, tidak diperbudak lagi oleh dosa. Kalau sudah merdeka, kita mau lagi enggak sih diperbudak?
Misalnya nih, kira-kira bangsa Indonesia ini mau enggak ya lagi dijajah sama Jepang? Kalian mau tidak? Kalau dijajah kita enggak bebas sekolah loh, mau? Pasti tidak kan? Begitu juga. Atau anak-anak mau enggak terus-terusan diperbudak oleh dosa? Kalau sudah dimerdekakan oleh pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib, mau tidak diperbudak lagi sama dosa, disuruh-suruh sama dosa? Kamu pergi bohong, kamu pergi mencuri, mau tidak? Tidak ya, betul. Kita pasti tidak mau lagi karena kita sudah menjadi orang yang dimerdekakan di dalam Yesus Kristus. Seperti apa contoh orang yang hidup merdeka? Dia hidup bebas. Oh, bebasnya seperti apa Lause ya? Bukan berarti bebas berbuat dosa lagi. Kalau bebas berbuat dosa lagi, berarti dia belum merdeka, dia masih jadi hamba. Dia masih jadi budak, mau tidak jadi hamba terus-terusan? Tidak ya. Lause bacakan di ayat 35. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi yang tinggal di dalam rumah itu adalah anak. Kalau hamba itu tidak. Mau menjadi anak Tuhan atau menjadi hamba dosa? Pilih mana? Ya, anak-anakku sekalian, Bapak Ibu guru, orang tua, ketika kita sudah menaruh iman percaya kita kepada Kristus, kita percaya bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan dan kita tahu bahwa hidup dalam dosa itu tidak enak. Ketika kita mau terus diperbudak oleh dosa. Kita bersyukur, kita menerima kemerdekaan itu dalam Kristus, kita bisa hidup menjadi orang-orang yang merdeka, kita bisa menjadi anak. Biar kiranya satu harapan ini, pengakuan iman ini bahwa kita sudah menjadi orang yang dimerdekakan, boleh menjadi penuntun kita menjalani kehidupan di depan. Bahwa ketika kita sudah menjadi anak Tuhan, kita menjadi orang yang dimerdekakan, kita mau terus hidup di dalam firman-Nya. Hidup di dalam Tuhan, melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu guru, orang tua serta anak-anak sekalian, kita sangat bersyukur di Sekolah Kalam Kudus ada integrasi firman dengan pelajaran CFRC. Jadi anak-anak belajar apapun, mau belajar IPA, tetap kita melihat dari sudut pandang Kristen, sudut pandang firman Tuhan. Jadi kita mau belajar terus berjalan sesuai dengan tuntunan firman Tuhan. Bukan berarti kita belajar matematika, oh ya sudah firman Tuhan di belakang, enggak. Kita mau terus melibatkan firman Tuhan ini, membawa firman Tuhan ini di dalam setiap aspek kehidupan kita, dalam pelajaran apapun itu, mau belajar bahasa, tetap kita mau lihat dari sudut pandang firman Tuhan. Ya, biar kiranya di dalam kehidupan kita, firman-Nya akan terus menjadi pedoman kehidupan kita, baik di rumah, di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan juga di lingkungan sekolah. Kita harus terus berada di dalam tuntunan firman Tuhan. Selamat anak-anakku sekalian memasuki jenjang yang baru, kelas yang baru, tahun ajaran yang baru, pasti sudah tidak sabar nih ketemu sama wali kelasnya yang baru. Oke, demikian firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh terus menjadi penuntun dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapak, sekali lagi kami datang bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Kiranya firman-Mu ini boleh menjadi terang, pedoman, harapan yang baru di dalam kehidupan kami dalam menjalani kehidupan di depan. Kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu sekalian Tuhan. Tuhan yang memberkati mereka, menuntun di dalam memasuki babak yang baru di dalam pendidikan mereka. Mereka akan ke depan akan mengalami banyak perjuangan, mengalami banyak tantangan, tapi kami percaya Engkau yang adalah kebenaran itu
akan terus menuntun anak-anak sekalian, menuntun Bapak Ibu guru di dalam mendampingi anak-anak di sekolah, menuntun para orang tua di dalam mendampingi anak-anak di rumah. Kiranya Tuhan kami boleh bersama-sama bergandengan tangan, membawa anak-anak ini boleh semakin mengenal Kristus. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dimerdekakan di dalam Kristus. Itu yang akan menjadi pedoman kita di semester ini, dan bahkan kita pun dimerdekakan di dalam belajar. Bapak Ibu guru sudah mengelola bagaimana modul pembelajaran untuk ke depan, dan itu akan menjadi pedoman buat mengajar, terlebih lagi firman Tuhan yang ada di dalamnya. Kita akan menutup ibadah kita di pagi ini. Kita akan sama-sama menyanyikan doksologi. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Mari kita memasuki tahun ajaran yang baru ini, semester yang baru, dan kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita, Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai, dan bagi anak-anak serta orang tua murid yang ada di sekolah, silakan untuk masuk di kelas masing-masing. Untuk orang tua yang anaknya di SD dan untuk Bapak Ibu yang anaknya di TK, silakan datang ke sekolah sesuai dengan jadwal yang sudah dikirim oleh wali kelas masing-masing. Untuk informasi yang dibutuhkan dari sekolah nanti akan disampaikan selanjutnya oleh wali-wali kelas dan juga di dalam buku penghubung atau di medsos kita masing-masing. Sekian dan selamat memasuki tahun ajaran yang baru. Tuhan berkenan, Tuhan menyertai kita semua. Selamat siang.